Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Umroh akhir tahun plus Daurah Parenting Islami bersama Ustadz Hanan Yasir MA, Ustazah Imro'atul Azizah, 2 kali sholat Jumat. Kelas Daurah Parenting setiap hari. Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Ibu-ibu, akhwati fillah yang berbahagia, hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kitab hadis dengan Majlis Ta'lim Hasanah, yang semoga Allah Azza wa Jalla jaga Majlis Ta'lim ini dan semoga pundi-pundi pahala mengalir kepada segenap pengurus Majlis Ta'lim Hasanah. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan apa yang telah diusahakan dari panitia atau pengurus Majlis Ta'lim Hasanah ini menjadi pemberat timbangan kebaikan di akhirat nanti, dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan perkumpulan kita, duduknya kita di rumahnya Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda kita bersyukur kepada Allah, dan semoga kelak kita dikumpulkan lagi bersama di dalam syurga Firdaus. Amin, Allahumma amin. Insyaallah hari ini ibu-ibu kita akan mengambil 3 hadis. Semoga Allah mudahkan. Ya, 3 hadis. Hadis ke-19, hadis ke-20, hadis ke-21. Ya, baik. Silahkan dibuka ibu-ibu. Yuk, Ustazah Isna, boleh maju Ustazah Isna. Hadis yang ke-19. Ayo ibu-ibu, 1, 2, 3. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ghada ila masjid aw raha a'adda Allahu lahu fil jannati nuzulan kullama ghada aw raha. Muttafaqun alaih. Masya Allah, barakallahu fiki, jazakillahu khair. Baik ibu-ibu yang berbahagia, di hadis yang ke-19 ini adalah hadis yang memberikan kabar gembira bagi hamba-hamba Allah yang Allah ringankan kakinya mendatangi masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW? Man ghada ilal masjidi aw raha. Barang siapa yang mendatangi rumahnya Allah atau mendatangi masjid. Kapan itu mendatanginya? Kata para ulama, ghada. Ghada itu artinya adalah waktu pagi. Dan para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan yang namanya ghada. Ada yang mengatakan ghada ini dari terbitnya matahari sampai waktu duha. Itu masih disebut dengan ghada. Ada yang menyebutkan ghada ini dari terbitnya matahari sampai menjelang zuhur. Ini juga disebut ghada. Ya, jadi pagi hari itu bisa di awal ataupun menjelang siang. Ini masuk dalam kategori ghada. Nah, barang siapa dari hamba-hamba Allah yang mendatangi masjid-masjidnya Allah. Kapan waktunya ibu-ibu?
pagi hari. Pagi hari ada dua definisi. Dari mulai tiga maaf. Dari mulai terbit matahari sampai waktu duha, itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua dari mulai matahari terbit sampai menjelang duhur, dan pendapat yang ketiga dari terbitnya fajar shadiq, artinya adalah dari mulai adzan subuh berkumandang sampai terbitnya matahari, itu disebut pagi. Makanya nanti yang namanya zikir pagi itu kan para ulama berbeda pendapat. Ya, berbeda pendapat batasan zikir pagi itu sampai kapan. Ya, karena memang para ulama sendiri mereka berbeda pendapat dalam mendefinisikan arti pagi. Gitu ya. Jadi dalam bahasa Arab itu yang ada tuh pagi sama sore. Ya. Kalau yang ba'da zuhur itu nanti disebutnya roha. Ya, jadi ghada ada tiga definisi. Yang pertama tadi berarti kalau diurutkan dari awal, dari mulai terbit fajar shadiq atau dari mulai adzan subuh berkumandang sampai terbit matahari. Yang kedua dari mulai terbit matahari sampai waktu duha. Yang ketiga dari mulai terbit matahari sampai menjelang waktu zuhur. Itu semuanya pagi. Ya, roha. Roha ini kata para ulama dimulai dari tergelincirnya matahari. Kapan itu tergelincirnya matahari, ibu-ibu? Tergelincirnya matahari adalah masuknya waktu zuhur. Sampai kapan batasan roha ini? Ada yang mengatakan batasannya sampai masuk waktu asar. Ada yang mengatakan batasan roha ini dari mulai masuk waktu zuhur, dari mulai matahari tergelincir sampai terbenam matahari. Ini yang dinamakan dengan roha. Ya. Nah, hamba-hamba Allah yang mendatangi masjidnya Allah di kala pagi atau dalam bahasa Arab tadi ghada, atau di kala siang hari sampai sore hari, atau dalam bahasa Arab disebut apa tadi? Roha, datang ke masjidnya Allah. Kata para ulama, apa yang dilakukan di masjidnya Allah? Bisa untuk sholat, bisa untuk menghadiri majlis ilmu, bisa untuk melakukan aktivitas yang Allah ridhai, misalnya membaca Al-Quran. Ya, itu semuanya terhitung orang-orang yang mendapatkan jamuan atau tempat yang spesial yang Allah Azza wa Jalla sediakan di dalam syurganya. Masya Allah. A'addahullahu lahu fil jannati nuzulan. Maka orang-orang ini akan mendapatkan apa yang didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, kata nuzulan. Kalau kata ulama, nuzulan ini definisinya ada dua, ibu-ibu. Ada yang menyebutkan nuzulan ini adalah jamuan, ya, jamuan surganya Allah. Kita sudah pernah membahas tentang surga. Di dalam surga itu ada apa saja jamuannya, ibu-ibu? Buah-buahan yang berbeda-beda, tidak kenal musim. Yang kedua, khamar yang tidak memabukkan. Yang ketiga apa? Daging burung. Masya Allah. Santi. Yang keempat, air, susu, madu yang terus mengalir. Kemudian yang kelima apa, ibu? Kurma. Masya Allah. Yang keenam adalah minuman yang terbuat dari jahe, janzabil. Itu jadi ibu-ibu, kalau ibu-ibu makan wedang jahe, wedang jahe, itu kan banyak manfaatnya ya. Itu nanti minuman di antara minuman jamuan yang Allah sediakan untuk para penduduk surga juga wedang jahe, bukan boba. Ya, apalagi sirup, bukan, tapi apa? Jahe. Jadi subhanallah, jahe ini punya banyak manfaat, ya. Kata para ulama, apa-apa yang Allah hidangkan di dalam surga, ibu-ibu, walaupun nanti rasanya berbeda, ya, hakikatnya berbeda dari apa yang ada di dunia, itu semuanya adalah baik, ya. Itu semuanya adalah baik. Nah, orang-orang yang dia pergi ke masjidnya Allah baik di pagi hari maupun di siang hari,
untuk melakukan aktivitas yang Allah ridai, maka sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan menyediakan baginya sebuah tempat. Dalam riwayat lain sebuah tempat, dalam riwayat lain sebuah jamuan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud tempat di sini apa? Tempat itu berarti tempat hunian. Tempat yang memang Allah sediakan wabil khusus spesial untuk orang-orang yang sering datang ke masjid. Masya Allah. Jadi berbahagialah ibu-ibu yang hari ini, pagi ini Allah Subhanahu wa taala ringankan kaki kita untuk mendatangi rumahnya Allah. Karena masjid ini ya ibu-ibu, subhanallah, adalah sebuah tempat di muka bumi ini yang paling Allah cintai. Yang paling baik adalah masjid. Yang paling buruk adalah pasar. Tapi para wanita kalau pagi banyak yang ke pasar atau banyak yang ke masjid? Pasar. Padahal sudah jelas pasar itu adalah seburuk-buruk tempat yang ada di muka buminya Allah. Ya, sebaik-baik tempat yang ada di muka buminya Allah mana? Masjid. Maka kita berdoa kepada Allah, semoga dengan datangnya kita ke rumahnya Allah di pagi hari ini, semoga kelak Allah Azza wa Jalla hidangkan untuk kita jamuan di surganya Allah. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyiapkan sebuah tempat untuk kita semuanya di dalam surganya Allah. Amin. Baik, faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang ke-19, ibu-ibu, yang pertama adalah keutamaan untuk pergi ke masjid dan anjuran menjaga salat berjamaah bagi kaum laki-laki. Jadi ada keutamaannya sendiri. Bahkan sebelum sampainya seorang laki-laki ke masjidnya Allah, dari rumahnya masing-masing, itu setiap khutwahnya, setiap langkahnya, maka Allah Azza wa Jalla akan berikan pahala. Allah angkat derajatnya dan Allah hapuskan dosanya. Masya Allah. Jadi sebelum sampai ke masjidnya saja sudah ada keutamaan yang Allah beri. Masya Allah. Dan kita tahu betapa banyak kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi orang-orang yang senang pergi ke masjid, terutama bagi kaum laki-laki. Sampai ada sebuah hadis yang kita tahu bersama bahwa kelak di akhirat nanti ibu-ibu ada 7 golongan. Yang mana 7 golongan ini yang kelak akan mendapatkan naungannya Allah dikala tidak ada naungan selain naungannya Allah. Siapa mereka di antaranya? Para pemuda yang hatinya terpaut dengan masjid. Kata para ulama, para pemuda yang menyibukkan diri di dalam masjid. Ya, Masya Allah. Jadi kalau kita punya anak laki-laki, apalagi anak laki-lakinya sudah mendekati balik, maka biasakan untuk sering bolak-balik ke masjid. Ya. Kalau ada yang mengatakan, Ustazah, tapi anak laki-laki saya sudah nggak ada ayahnya, maka siapa yang mengantarkan masjid? Ibunya. Coba bagaimana ibunya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala ketika tahu Imam Ahmad adalah seorang anak yatim, ibu-ibu, apakah kemudian ibunya Imam Ahmad mager saja, ya sudah nak, nggak ada yang ngajak kamu ke masjid, di rumah aja sholat? Ya tidak. Beliau disebutkan dalam sebuah kisah di dalam Siyar A'lamun Nubala, ibunya Imam Ahmad tuh mengantarkan Imam Ahmad sampai ke masjid. Ibunya nungguin, ya. Imam Ahmad selesai dari masjid, maka ibunya kemudian mengantarkan pulang kembali Imam Ahmad. Dan beginilah perjuangan seorang ibu. Jadi yang punya anak laki-laki dibiasakan untuk pergi ke masjid, tidak menjadi alasan tidak ada ayah, tidak ada yang mengantar. Ya, alhamdulillah kita masih diberikan kaki untuk bisa mengantarkan anak laki-laki kita ke masjid. Zaman sekarang ibu-ibu, laki-laki itu lebih banyak sholat di rumah atau di masjid? Di mana? Di rumah. Alasannya apa? Pengen berjamaah sama istrinya. Padahal laki-laki, kata Imam Syafi'i loh ya. Kata Imam Syafi'i, laki-laki itu kalau sholat berjamaah hendaklah di masjid. Ya, jadi bertanggung jawab, ya kita harus bertanggung jawab seorang ibu kalau punya anak laki-laki, bagaimana caranya meminta kepada Allah agar anak laki-laki kita ini senang ke masjid. Ya, baik. Kemudian yang kedua adalah mendapatkan
dari Allah Subhanahu wa taala keutamaan yang tidak didapatkan oleh orang-orang yang tidak pergi ke masjid. Apa di antara keutamaan yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam hadis ini? Di antaranya adalah Allah menyediakan jamuan dan tempat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah. Jadi kalau yang pertama tadi di antara keutamaannya ibu-ibu, Allah angkat derajatnya, Allah hapuskan dosanya. Kalau yang kedua ini Allah Azza wa Jalla siapkan makanan, siapkan tempat ya untuk orang-orang yang menyibukkan diri, terutama bagi kaum laki-laki untuk pergi ke masjid. Baik. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan tamunya. Ketika kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memuliakan tamu yang datang ke rumah kita, maka lebih-lebih Allah Subhanahu wa taala. Rumahnya Allah, masjidnya Allah, ini adalah sesuatu yang akan menjadi tanggung jawabnya Allah untuk memuliakan siapa yang datang ke masjidnya, siapa yang datang ke rumahnya. Maka di antara bentuk Allah Azza wa Jalla yang memuliakan orang-orang yang datang ke rumahnya adalah Allah Azza wa Jalla berikan kepada tamu-tamunya ini sebuah jamuan yang kelak akan didapatkan di dalam surganya. Jadi bentuk Allah memuliakan tamunya. Ya, apa bentuk Allah memuliakan tamunya? Di antaranya adalah Allah siapkan hidangan. Hidangannya di mana? Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu, sekarang nih kita sedang disiapkan jamuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, berbahagialah, alhamdulillah. Yang keempat, tidak terbatas di waktu pagi saja untuk pergi ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada kesempatan bagi siapa yang tidak bisa pergi pagi hari, maka diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pergi ke masjidnya Allah dari siang sampai sore hari. Jadi waktunya panjang. Ya, bukan hanya pagi. Mungkin kalau pagi ada orang-orang sebagian yang belum bisa untuk pergi ke masjid, Allah berikan waktu yang sangat panjang dari pagi hari sampai sore hari untuk orang-orang pergi ke masjid. Apalagi ibu-ibu yang majelis taklimnya ada pagi ada sore misalnya ya, semuanya di masjid, Masya Allah, itu dapat pahala, jamuannya banyak tuh dari Allah Subhanahu wa taala. Kan ada tuh sekarang kalau di Jogja ya, mau pagi di mana ada, sore di mana ada, tinggal cari aja masjid mana yang menyelenggarakan kajian di pagi hari dan masjid mana yang menyelenggarakan kajian di sore hari. Masya Allah. Tapi ingat ibu-ibu, kalau kita statusnya sebagai seorang istri, kita harus tahu diri. Ya, kira-kira kewajiban kita sebagai seorang istri, apakah sudah kita tunaikan atau belum? Jangan ibu-ibu sibuk kajian pagi, siang, sore. Ya, pernah saya ketemu sama jamaah ada yang satu hari itu 5 kali loh kajian. Bisa dibayangkan enggak? 5 kali. Masya Allah. 5 kali kajian. Alhamdulillah yang saya tanya itu simbah-simbah. Ya, jadi coba bayangin kalau ibu-ibu yang masih punya anak-anak kecil, yang masih punya suami 5 kali kajian, suaminya cemburu nggak ibu-ibu? Iya, ya suaminya, bun, ya lapar, coba nanti tek datang makanan, padahal suaminya pengen ditemani. Ya, jadi boleh kajian, tapi ibu-ibu kita harus tahu diri, apakah memang kita sudah melaksanakan kewajiban kita dan apakah memang anak-anak dan suami kita sudah mendapatkan haknya atau belum, gitu ya. Jadi boleh berangkat ke masjid untuk kajian, tapi harus tahu waktu. Baik, karena di sini ada kata-kata gini, kullama ghada aw raha, setiap kali dia berangkat. Jadi kalau berangkat pagi dapat jamuan, berangkatnya siang dapat jamuan lagi dari Allah, berangkat sore dapat jamuan. Ustazah, memang ada siang-siang orang kajian? Ada. Saya pernah diminta untuk mengisi di daerah Prambanan dekat MBS itu kajiannya ibu-ibu sana, kajiannya tuh ba'da zuhur. Iya. Dan unik juga, saya ngisi sekali aja, setelah itu kayaknya nggak cocok gitu waktunya dengan saya, jadi ya sudah. Jadi ba'da zuhur itu ada di daerah sana. Saya pernah tanya ke pengurusnya, kok bisa ba'da zuhur gitu ya? Nggak ngambil pagi atau sore gitu. Kata mereka memang di sini budayanya begini Ustaz. Oh, ya sudahlah. Ya, memang budayanya di sana ba'da duhur kajiannya. Ya. Di Klaten ya Bu, di Klaten juga ada sebagian yang ba'da duhur nggih Bu. Ba'da duhur nggih, wonten nggih. Nah, coba ba'da duhur tuh daerah Klaten. Ya, jadi Klaten juga sama, ada sebagian yang ba'da
zuhur. Nah, kalau ada yang datang ba'da zuhur, pagi hari, sore hari, maka setiap kali dia datang dapat jamuan dari Allah dan dapat tempat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bu, karena jamuannya belum bisa kita lihat, karena tempat spesialnya belum bisa kita lihat, maka banyak orang bermalas-malasan untuk datang ke kajian. Tapi coba kalau jamuannya diperlihatkan, ya, satu orang yang ke kajian dapat apa, Bu? Misalnya dapat apa? Dapat buah-buahan satu paket gitu ya. Dapat apa lagi? Daging burung, misalnya dapat macam-macam lah ya. Itu kira-kira datang banyak nggak yang datang kajian? Banyak, penuh. Ya, Masya Allah. Tapi inilah rahasia Allah Subhanahu wa taala agar kita bersemangat dengan mendatangi masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadis yang ke-20, monggo Ustazah Isna silahkan. Ayo ibu-ibu, 1, 2, 3. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiqi thalath idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Muttafaqun alaih. Masya Allah, barakallahu fi, jazakillahu khair. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, hadis ke-20 ini adalah hadis yang sangat penting bagi kita untuk mempelajarinya. Kenapa? Karena kemunafikan yang ada pada zaman sekarang itu lebih dahsyat daripada kemunafikan yang terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu orang-orang munafik di zaman Rasulullah SAW mereka masih menyembunyikan kemunafikannya. Ya, kenapa? Agar mereka tidak mau diusir gitu ya. Kalau mereka sampai ketahuan membenci Islam. Jadi dulu tuh pada zaman Rasulullah sudah ada orang-orang munafik tapi masih menyembunyikan. Zaman sekarang orang-orang munafik sudah mulai terang-terangan. Ya. Contohnya apa, Bu? Contohnya orang munafik zaman dulu dengan orang munafik zaman sekarang. Contohnya, realnya ya ibu-ibu. Orang munafik zaman dulu itu mereka masih mengerjakan sholat 5 waktu loh. Zaman sekarang orang mengaku dirinya Muslim, KTP-nya Islam, ada nggak yang sholatnya bolong-bolong? Banyak. Ibu-ibu loh yang bilang banyak. Ya kan? Ada nggak orang munafik zaman sekarang yang mengaku dirinya Muslim tapi kalau Ramadan nggak puasa? Ada. Itulah bedanya orang-orang munafik zaman dulu dengan zaman sekarang. Karena memang ibu-ibu, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menyebutkan tentang orang-orang munafik dan perbedaannya zaman sekarang dan zaman dahulu. Disebutkan di dalam hadis Hudzaifah ibnul Yaman. Apa kata Hudzaifah ibnul Yaman? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda bahwa orang munafik dari satu zaman ke zaman berikutnya itu lebih buruk. Jadi yang sekarang nih Bu, yang sekarang kita temui banyak sekali kemaksiatan, banyak sekali orang-orang meninggalkan sholat. Zaman yang akan datang itu lebih parah lagi. Ya, jadi semakin bertambah zaman, semakin bertambah kerusakan yang ada di muka buminya Allah Azza wa Jalla. Maka jangan lupa kita doakan anak-anak kita, ibu-ibu, itu pentingnya doa yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah, terutama untuk anak keturunan kita. Karena bisa jadi kita sudah meninggal duluan, walaupun kematian itu tidak harus menunggu tua ya ibu-ibu ya. Wallahu ta'ala alam siapa yang meninggal duluan. Yang jelas kalau anak kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, maka nanti di zaman anak kita hidup, di masa yang akan datang kerusakan lebih banyak lagi. Ya, contoh real zaman sekarang deh Mbak. Zaman dulu orang mau minum minuman keras itu sembunyi-sembunyi apa enggak? Sembunyi-sembunyi. Bahkan warung-warung yang menjual minuman keras, kalau ketahuan sampai menjual minuman keras biasanya digerebek oleh aparat. Nggih mboten? Zaman sekarang minum minuman keras itu sudah menjadi hal yang biasa.
Bahkan seorang anak muda bisa memesannya dari dalam rumah. Ya, 0000 datang minuman keras. Dan di Yogyakarta sendiri banyak warung-warung atau outlet-outlet yang menjual minuman keras dengan terang-terangan. Dan tidak ada yang mampu untuk ngerebek yang datang untuk bisa membubarkan outlet itu karena alasannya sudah mendapatkan izin dari aparat. Nah, ya, di Jogja ibu-ibu ya, ada. Dan itu kalau minuman keras ini sudah banyak yang meminumnya, maka tinggal tunggu kerusakan dan kejahatan merebak di mana-mana. Sebenarnya siapa yang paling sibuk, Bu, kalau kejahatan ini ada di mana-mana? Ya aparat juga. Balik lagi, ya polisi yang paling sibuk. Ya kelitih di mana-mana. Apalagi ibu-ibu, perzinahan di mana-mana, dugem di mana-mana. Ya. Dan ini Allah sedang menguji kita warga Yogyakarta dengan keadaan yang demikian. Maka kita doakan semoga Allah Azza wa Jalla angkat musibah ini. Karena musibah yang Allah Azza wa Jalla berikan ini sudah berkaitan dengan agama kita. Ya, maka semoga Allah Azza wa Jalla berikan hidayah untuk Bapak Fulan yang telah memberikan izin operasi outlet minuman keras. Semoga Allah berikan hidayah sunnah petunjuk. Dan itu tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Dan semoga Allah Azza wa Jalla jadikan beliau beserta istri beliau, karena istri juga sangat mempengaruhi suaminya. Semoga Allah jadikan suami dan istri ya yang memberikan atau membuat outlet-outlet minuman keras ini, semoga Allah jadikan mereka berdua orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka berdua di KTP-nya masing-masing juga statusnya adalah muslim dan muslimah. Jadi yang memberikan izin outlet minuman keras di Yogyakarta itu bukan orang non-muslim, Bu, tapi muslim. Ya, muslimah. Ya, subhanallah. Kita berdoa kepada Allah semoga Allah berikan hidayah. Baik. Apa kata Rasulullah SAW? Ya, untuk masalah nifak, ya ini adalah sesuatu yang diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW. Kata beliau, ayatul munafik salas. Di antara ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Semoga Allah Azza wa Jalla menjauhkan kita semuanya dari yang namanya sifat-sifat orang-orang munafik. Yang pertama, kata Rasulullah SAW, idza haddatsa kadzaba. Kalau berbicara dia berbohong. Zaman sekarang, Bu, ada nggak orang ditagih hutang, ada untuk bayar tapi bilang nggak ada? Ada atau banyak orang-orang yang begini? Banyak, kata ibu-ibu. Berarti itu sudah bohong. Ya. Dia berhutang kepada orang lain, giliran diminta, giliran jatuh tempo, tapi dia katakan bahwa saya tidak ada uang. Padahal uangnya ada. Ya. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji, maka ternyata dia khianati. Ada enggak zaman sekarang para pejabat yang berjanji dengan macam-macam janji kepada rakyatnya, nanti kalau saya jadi jadi pejabat A, B, C, nanti saya akan berikan janji ya untuk memberikan makanan, minuman, kesehatan gratis, misal. Ya, itu kan banyak ya janji-janji oleh para paslon ya, namanya ya, yang mereka utarakan kepada para masyarakatnya sebelum mereka menjabat. Tapi setelah mereka menjabat, apakah janji itu mereka tunaikan? Tidak. Ya, maka di antara ciri orang-orang munafik apabila dia berjanji maka ternyata berkhianat. Wa idza tumina khana. Wa idza tumina khana adalah ketika diberikan amanah. Hati-hati, Bu, amanah itu berat. Ya, amanah itu adalah sesuatu yang kelak akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jabatan juga termasuk amanah. Ya, zaman dulu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika beliau diminta untuk menjadi khalifah, yang ada Abu Bakar itu menangis. Begitu pula dengan Umar bin Khattab. Begitu pula dengan Utsman bin Affan, begitu pula dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum jami'an.
Mereka ketika diberikan jabatan amanah, mereka dalam keadaan bersedih. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa amanah, jabatan itu adalah sesuatu yang kelak akan mereka pertanggungjawabkan di akhirat. Zaman sekarang, Bu, yang namanya amanah, terutama masalah jabatan ini, kira-kira, Bu, menjadi rebutan napa mboten? Rebutan. Kenapa bisa demikian? Karena sekali lagi bahwa zaman kita jauh dari zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semakin bertambahnya zaman maka kerusakan sudah ada di mana. Ya, Masya Allah. Nah, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, untuk masalah munafik itu sendiri atau masalah nifak, maka para ulama membaginya menjadi dua. Ada nifak besar atau nifak akbar, ada nifak asghar atau kemunafikan kecil. Jadi ada kemunafikan besar atau disebut nifak akbar, ada kemunafikan kecil atau disebut dengan nifak asghar. Apa itu kemunafikan besar? Yaitu menampakkan keimanan. Dia menampakkan keimanan, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada para rasul, dan beriman kepada hari akhir, lalu menyembunyikan kekafirannya. Jadi mereka beriman, tapi ternyata mereka menyembunyikan kekafirannya. Baik, contoh misalnya, orang mengaku beriman kepada Allah, tapi dia melanggar syariat. Tidak sholat, tidak puasa, tidak membayar zakat. Maka kata para ulama ini sudah masuk dalam kemunafikan yang besar. Ya, karena konsekuensi dari seorang muslim tidak ia kerjakan. Ya. Kan kalau beriman kepada Allah itu harusnya apa? Sholat. Beriman kepada Rasulullah harusnya mengerjakan apa-apa yang ada pada diri Rasulullah dan apa-apa yang disabdakan oleh beliau. Tapi ternyata dia melanggar. Maka kata para ulama ini sudah didefinisikan dengan kemunafikan akbar. Yang kedua, kemunafikan asghar. Kemunafikan asghar ini adalah sesuatu yang tidak sampai melanggar apa-apa yang disyariatkan oleh Allah, seperti sholat tadi. Ya. Dia masih sholat tapi kalau berbicara berbohong. Dia masih sholat tapi kalau berjanji dia tidak ditepati atau tidak menepati. Nah, ini masuknya ke dalam kemunafikan asghar. Dan ada satu ibu-ibu dalam riwayat lain yang disebutkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang ciri munafik. Kalau tadi kan ibu-ibu dapat di hadis ini berapa? 3. Ada satu lagi yang di dalam riwayat lain disebutkan bahwa di antara ciri orang munafik apabila berdebat. Dia berdebat, kan banyak tuh orang-orang sekarang berdebat. Maka dia tidak menerima kebenaran. Kan debat itu aslinya untuk apa sih, Bu? Untuk menampakkan kebenaran. Tapi orang yang di dalam dirinya ada sifat munafik, ketika tahu itu ada kebenaran di dalam perdebatan, dia nggak mau, dia menolak kebenaran itu. Kira-kira zaman sekarang ada atau banyak, Bu? Banyak, ya. Dan subhanallah ibu-ibu, kita ini hidup zaman sekarang ini hidup dalam fitnah, ya, baik itu fitnah syubhat maupun syahwat. Maka tidak ada jalan yang patut kita istiqomahkan kecuali kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diteguhkan keimanan kita, diteguhkan keislaman kita dan diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada beberapa ibu-ibu ya ciri di antara munafik zaman sekarang dengan munafik zaman dulu. Munafik zaman sekarang di antara contoh realnya ya adalah ketika seseorang diberikan amanah ya, tapi dia berkhianat zaman sekarang ya dengan amanah kepemimpinan yang telah diamanahkan oleh masyarakat kepadanya. Ini juga termasuk munafik. Bahkan orang-orang yang memimpin tapi dia berkhianat, maka besok ya pada hari kiamat para pengkhianat ini akan diberikan bendera ya, ciri khusus. Jadi nanti besok pada hari kiamat ada orang-orang bawa bendera tapi bukan ingin berlomba lari, bukan. Ya. Jadi dikasih ciri khusus.
Mereka yang dulunya ketika di dunia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah amanah untuk memimpin ya masyarakatnya, tapi ternyata dia berkhianat dengan apa yang dipimpinnya. Jadi ibu-ibu tenang aja. Kalau kita punya pemimpin, misalnya pemimpin kita ternyata qadarullah berkhianat, misal, maka kita nggak perlu ngomongin pemimpin kita. Nanti juga Allah yang akan membalasnya. Ya. Yang perlu kita lakukan adalah mendoakan kebaikan bagi para pemimpin kita. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan petunjuk. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada beliau istri salihah. Ya, kita berdoakan. Dan ibu-ibu, ya, kalau yang punya anak, ya, kalau dulu kan gini, ibu-ibu ditanya ya, misalnya sama Pak Guru, cita-citanya mau jadi apa? Ada nggak yang berkata cita-citaku mau jadi presiden? Ada. Kalau dulu tuh paling banter tuh presiden, dokter, insinyur, polisi. Polisi tuh jadi favorit juga tuh. Iya. Jadi zaman dulu tuh nggak ada yang namanya cita-cita mau jadi apa, YouTuber gitu, nggak ada. Iya, nggak ada. Jadi kalau anak kita ya ditanya mau jadi apa, ya kita kalau mau jadi presiden nggak usah deh nak gitu ya, karena presiden tuh berat gitu ya. Ibu-ibu kan sudah ngaji ya. Ada juga anak kecil ditanya cita-citanya mau jadi apa, mau masuk surga, masya Allah. Cita-citanya apa? Cita-citanya mau jadi istri solihah katanya ya, masya Allah. Jadi saya pernah tuh ketemu sama anak perempuan kecil, anak TK ya, ditanya satu orang tapi ya dari sekian anak perempuan satu. Saya tanya, Ustazah Aiza mau tanya, cita-citamu nanti mau apa nak? Mau jadi istri solihah katanya. Wallahu ta'ala alam, siapa yang mengajarinya? Masya Allah, berarti kan Masya Allah ya. Berarti ibunya ini mendidik dengan benar ya. Bukan mau jadi insinyur lagi, bukan mau jadi dokter lagi. Ya Masya Allah. Baik, kemudian di antara ciri orang-orang munafik pada zaman sekarang ya, kalau diberikan jabatan tadi yang memimpin, dia berkhianat, tidak amanah dan tidak jujur, kemudian bermalas-malasan dalam ibadah ya. Bermalas-malasan dalam ibadah ya. Jadi ciri orang munafik zaman sekarang itu suka melambat-lambatkan sholat sampai mendekati akhir waktu sholat ya. Hati-hati. Penyebabnya apa? Mager. Penyebabnya apa? Banyak hidup di sosial media. Ada azan berkumandang, tetap mager, nyekrol HP. 5 menit ya, waktunya sudah mau habis baru bangkit untuk sholat. Nah, jadi ini zaman sekarang ini, ya Allah. Banyak nggak ibu-ibu? Banyak ya, makanya sholat tepat waktu di awal waktu itu pahalanya besar. Kenapa? Karena banyaknya orang yang dia mengakhirkan waktu sholat mendekati waktu sholat itu berakhir. Ya. Baik, kemudian zaman sekarang juga banyak orang-orang yang Allah berikan kelebihan untuk bisa berbicara dengan bijak, tapi ternyata apa yang dia bicarakan itu tidak sama dengan apa yang dilakukannya. Ya, zaman sekarang banyaknya motivator-motivator yang berbicara masalah pendidikan, berbicara masalah keluarga, berbicara masalah masa depan, tapi ternyata dirinya rapuh. Itu juga sama. Ya, di antara ciri munafik zaman sekarang. Baik. Kemudian di antara ciri munafik zaman sekarang, ibu-ibu, adanya orang-orang yang mengaku beriman tapi ternyata dia tidak punya amalan. Ya. Maksudnya bagaimana? Yaitu tadi ya, dia beriman tapi dia tidak sholat. Dia beriman tapi dia meninggalkan puasa. Dia beriman tapi ternyata apa yang dilakukannya ternyata tidak sama dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian di antara munafik zaman sekarang banyaknya kaum laki-laki yang tidak berjamaah di masjid. Ini disebutkan oleh para ulama termasuk ya tanda-tanda munafik zaman sekarang. Ya, banyaknya masjid-masjid yang dibangun bermegah-megahan tapi tidak ada jamaahnya, terutama bagi kaum laki-laki. Kemudian di antara tanda munafik zaman sekarang ibu-ibu adalah banyaknya orang-orang yang meninggalkan terutama sholat subuh dan sholat isya.
Karena ujian sebenarnya dari Allah. Ya. Apa kata Rasulullah SAW? Laisa salatu asqalu 'alal munafiqina min salatil fajri wal isya. Tidak ada salat yang berat bagi orang munafik untuk melakukan salat ini, yaitu 2 salat, salat subuh dan salat isya. Ya. Kenapa Bu? Zaman sekarang ibu-ibu, malam jadi siang, siang jadi malam. Banyak anak-anak muda yang begadang di kafe-kafe, ya kan? Malam-malam, ya mulai dari kapan? Dari ba'da maghrib. Ya, di kafenya dari ba'da maghrib, isanya akhirnya apa Bu? Bablas, nggak sholat isya, pulang ke rumah sekitar pukul 2 dini hari, tertidur, bangun-bangun terbit matahari. Akhirnya subuhnya juga bablas. Dan ini menjadi kewajiban bagi kita yang pada punya anak-anak sudah mulai dewasa. Ya. Tolong dinasehati ibu-ibu, jangan banyak keluyuran malam. Karena kejahatan itu ada pada malam hari. Ya. Ibu sudah pernah dengar nggak? Ada ya kelitih ya, yang ditangkap kelitih, tau nggak kelitih? Ya, di Yogyakarta bawa parang itu. Ternyata melakukan kejahatannya kapan? Ya malam hari. Ya jarang kelitih itu siang hari. Ya jarang. Adanya malam hari. Maka tolong bagi ibu-ibu yang punya anak sudah mulai beranjak ya dewasa, tolong tahan anak-anaknya di rumah. Bagaimana caranya anak-anaknya tidak keluyuran malam? Ya, karena keluyuran malam itu akhirnya pulangnya kemalaman, begadang di malam hari, dan akhirnya ketika waktu subuh berkumandang susah untuk dibangunkan sholat subuh. Ya, baik. Kemudian terakhir ibu-ibu, di antara ciri munafik zaman sekarang adanya kaum wanita yang mengumbar auratnya. Adanya kaum wanita terutama muslimah yang sudah dicabut rasa malunya oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengumbar auratnya. Ya, zaman sekarang ada enggak ibu-ibu? Banyak ya. Dia mengaku muslimah tapi ternyata dia juga pakai baju, tapi bajunya ketat, geol-geol di depan HP-nya masing-masing. Ya, subhanallah. Dan ini ngeri. Ya, jangan ikut-ikutan ibu-ibu. Ya, nggak ada manfaatnya sama sekali. Ibu-ibu menampakkan tubuh dengan berbalut baju yang ketat. Ya, kemudian setelah itu di-share. Ya, orang-orang melihat hanya mendapatkan pujian sementara. Ya, sebatas orang-orang memuji dengan lisannya. Tapi akhirnya dia akan mendapatkan kesengsaraan karena video yang beredar, foto yang beredar itu akan menjadi ancaman ya bagi orang-orang yang tidak menginginkan kebaikan bagi dirinya. Jadi lebih baik kita tidak melakukan hal-hal yang mengundang kejahatan. Baik, kemudian hadis yang ke-21 ya terakhir adalah ini insyaallah hadis ini berkaitan dengan kaum laki-laki terutama ya ibu-ibu. Apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah SAW bersabda, ma asfala minal ka'baini minal izari finnar. Barang siapa yang dia memakai sarung melebihi batas mata kaki, maka sesungguhnya tempat yang layak baginya adalah di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ada kaitannya dengan adab berpakaian, ya. Apa adab berpakaian ibu-ibu? Yang pertama, menggunakan pakaian yang halal. Baik dari cara mendapatkannya atau dari sesuatu yang dipakainya. Maksudnya gimana? Contoh misalnya, seorang laki-laki di dalam Islam dilarang untuk memakai kain sutra. Gimana? Maka ketika ada seorang laki-laki dia memakai kain sutra, dia telah menyalahi aturan. Ya. Atau dia memakai pakaian dengan kain yang diperbolehkan tapi cara mendapatkannya bukan dengan cara halal, maka ini juga tidak diperbolehkan. Karena siapa saja yang memakai pakaian yang didapatkan bukan dari cara yang halal, maka sesungguhnya ini yang menyebabkan doa-doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sudah berdoa, doa kita nggak dikabul-kabulkan oleh Allah, introspeksi diri. Adakah pakaian yang melekat dalam diri kita yang itu kita hasilkan dari sesuatu yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, adakah makanan yang masuk ke dalam tubuh kita
riba yang itu adalah makanan yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Adakah misalnya apalagi di antara kedoliman yang kita lakukan kepada orang lain misalnya ya, itu semuanya adalah penyebab doa-doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang kedua ya, di antara adab berpakaian meniatkan dalam dirinya bahwa sesungguhnya ketika memakai pakaian atau menutup aurat itu dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang sering kita lupa ibu-ibu. Ini yang sering kita lupa. Kita pakai kaos kaki ya, kemarin baru saya beli waktu kemarin di tempat alat jualan plastik gitu loh. Saya beli sesuatu yang dibutuhkan di dapur. Terus ada ibu-ibu naik motor, saya nggak tanya ndak apa, tapi ibu-ibu itu bilang, ya panas ya mbak, hari ini enggak bu, saya bilang gitu. Terus beliau bilang ini, makanya aku ki nganggo kaos kaki men ojo gosong kakiku, katanya gitu. Itu bener. Jadi saya ya Allah kasihan banget ibu ini pakai kaos kaki. Coba kalau niatnya saya pakai kaos kaki lagi beribadah, ini adalah bentuk dari ketaatan saya menutup aurat. Beliau keluar 1 jam dapat bonus pahala, juga dapat bonus kakinya ndak gosong. Tapi kalau hanya niatnya pakai kaos kaki biar nggak gosong kakinya, betul kakinya nggak gosong tapi nggak dapat pahala. Jadi ibu-ibu zaman sekarang itu ada banyak tuh niatnya, karena saking panasnya pakai kaos kaki tapi salah niatnya. Jadi ibu-ibu kalau mau pakai kaos kaki, ya Allah saya mau tutup kakiku ini sebagai tanda ketaatan saya kepada Allah, karena kaki itu adalah aurat. Bahkan Imam Syafi'i juga mengatakan kaki ini adalah aurat. Ya selama kita keluar dari rumah untuk menuntut ilmu 1 jam 2 jam, ya maka Allah akan berikan pahala kepada kita. Ya baik. Yang ketiga, di antara adab berpakaian ibu-ibu tidak menyerupai pakaian yang dipakai oleh lawan jenis. Ya, karena Rasulullah SAW bersabda, la'ana Rasulullah SAW al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Ya, Rasulullah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dalam berpakaian dan wanita yang menyerupai laki-laki dalam berpakaian. Tapi gini, sebentar, saya izin menyampaikan sebuah kaidah. Gini ibu-ibu, kalau dalam sebuah daerah di mana uruf di sana baju itu dipakai oleh kaum laki-laki ya, dan tiba-tiba baju itu dipakai untuk perempuan, maka itu sudah menyalahi ya. Tetapi sebaliknya, kalau memang uruf di sana baju itu dipakai untuk kaum laki-laki dan kaum perempuan ya, baju jenis itu loh ya, maka itu tidak menyalahi syariat. Contoh, di Makkah dan di Madinah, wabil khusus di kota Makkah dan Madinah atau di Saudi Arabia atau di Timur Tengah, gamis ya, itu dipakai laki-laki dan perempuan enggak? Ya, maka bagi kaum laki-laki yang memakai gamis ini bukan termasuk dia bertasyabbuh atau menyerupai kaum wanita. Jadi yang namanya pakaian ini balik juga ke mana? Ke adat istiadat. Ya, atau misalnya di Timur Tengah ada banyak kaum laki-laki yang pakai imamah, penutup kepala. Dan biasanya imamah itu punya ciri khas. Oh, baik itu yang kotak-kotak ataupun yang lainnya ya. Nah, itu imamah itu dipakai di sana untuk kaum laki-laki. Tiba-tiba ada ibu-ibu di Indonesia pulang dari umrah beli imamah itu dipakai di Indonesia buat pengajian. Ya, contoh. Maka itu sudah menyalahi karena biasanya pakaian ini dipakai oleh kaum laki-laki. Jadi ibu-ibu, pakaian yang khusus dipakai oleh sebuah kaum, misalnya di sebuah tempat, ya maka tidak boleh dipakai oleh kaum yang lawan jenisnya, gitu ya. Misal contoh nih, di Indonesia Raya, di Indonesia kopiah warna hitam di Indonesia itu biasanya dipakai kaum laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Tiba-tiba lagi 17 Agustusan, ya. Tiba-tiba lagi 17 Agustusan ada banyak biar jadi lelucon lawakan kaum wanita yang ikutan bapak-bapak ya pakai peci warna hitam misalnya. Itu kira-kira boleh atau tidak? Tidak boleh. Jadi hati-hati. 17 Agustus itu menjadi ujian tersendiri bagi kita warga Indonesia. Karena banyak orang-orang yang menjadikan tasyabbuh ini sebagai lawakan. Ya bapak-bapak pakai daster. Ada toh ibu-ibu? Ya.
Ibu-ibunya pakai apa? Pakai koko. Nah, itu nggak boleh. Sudah, itu udah melanggar syariat. Jangan ikut-ikutan. Ya. Dan kasih tahu, ya beritahu kalau ada orang-orang yang seperti ini dan dia mengaku muslim atau muslimah, beritahu bahwa itu tidak boleh, tidak boleh. Ya. Sampai pernah ibu-ibu, saya itu mendapatkan jamaah yang curhat kepada saya, Ustazah, saya tuh sekarang tuh kadang rodo-rodo gimana kalau menghadiri 17-an. Kenapa, Bu? Saya tuh pernah dulu, Ustazah, saya tuh dipaksa, Ustazah, saya dikasih kumis katanya. Ya itu ada juga tuh. Jadi ibu ini pakai kerudung gitu ya. Dipaksa oleh panitianya dikasih kumis. Ya. Padahal kumis sendiri biasanya ciri khas apa? Kaum laki-laki. Ya. Jadi tidak boleh ibu-ibu kita ya di dalam 17 Agustusan itu akhirnya melanggar syariat Allah walaupun hanya tujuannya lawakan biar lucu, karena memang syariatnya Allah itu tidak dijadikan sebagai lelucon. Ini hati-hati. Jadi tidak boleh memakai pakaian yang menyerupai lawan jenis. Baik, kemudian di antara adabnya adalah memulai dari sebelah kanan. Nah, ini juga ada banyak hikmahnya. Ibu-ibu pakai baju lengan kanan terlebih dahulu yang didahulukan ya. Pakai celana panjang misalnya yang ada di dalam gamis didahulukan dengan kaki kanan terlebih dahulu. Ini dibiasakan ya. Dan kita dapat pahalanya loh ibu-ibu. Coba. Jangan sampai kita setiap hari pakai celana panjang yang ada dalam gamis tapi kita lupa kanan dulu apa kiri dulu. Nah ini juga banyak. Kita pakai baju kanan dulu atau kiri dulu. Ya, karena kita nggak fokus. Coba kalau kita fokus, kita berharap pahala dari Allah tuh banyak sekali pahala di rumah kita. Dari kita mulai pakai pakaian, ya dimulai dari kanan terlebih dahulu, kemudian kiri. Itu kita sudah berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melepas baju, ya kebalikannya. Kalau pakai dari tangan kanan, maka melepas baju dari tangan kiri. Celana panjang yang kita kenakan di dalam gamis itu juga begitu. Melepas, ya kita biasakan lepas dari kiri dulu, baru ke kanan. Dan itu adalah pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kemudian di antara adab berpakaian adalah membaca doa. Ini yang terkadang kita lupa. Siapa yang memberikan pakaian ini kepada kita ibu-ibu? Allah. Adakah saudari kita yang Allah takdirkan tidak memiliki pakaian? Banyak. Maka sebagai tanda syukur kita kepada Allah, kita berdoa kepada Allah. Apa doanya ibu-ibu? Ya udah hafal belum? Belum? Catat. Oh, tiap hari pakai pakaian. Ya, tapi lupa berdoa ya. Alhamdulillahilladzi kasani hadas sauba. Alhamdulillahilladzi kasani hadas sauba. Alhamdulillahilladzi kasani hadas sauba wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin. Alhamdulillahilladzi kasani hadas sauba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Apa arti alhamdulillah? Alhamdulillah adalah saya memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji bagi Allah alladzi kasani, yang telah memberikan kepadaku pakaian. Alladzi kasani, yang telah memberiku pakaian. Ya, siapa yang memberi? Allah. Wa razaqanihi, dan memberikan kepadaku rizki. Ya, jadi ibu-ibu ini juga sebagai bentuk pelajaran bagi anak-anak. Anak-anak nih ibu-ibu yang punya anak-anak TK, punya anak-anak di bawah usia 5 tahun, itu saatnya menanamkan keimanan nih kepada anak-anak. Kan biasanya kalau usia-usia balita itu yang makaikan baju siapa? Ibu-ibu kan? Ya, pas mau pakai baju, kita kan madrasah, sekolah pertama bagi anak-anak. Ayo nak, baca doa. Alhamdulillahilladzi kasani hadas sauba wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Sebelum membaca doa itu sounding dulu. Ini pakaian dari siapa? Allah, gitu ya.
Masya Allah. Baik, warazaqanihi, dan Allah yang telah memberikan rezeki kepadaku min ghairi haulin minni wala quwwah, min ghairi, tanpa daya dan kekuatan dariku. Jadi kita nggak bisa ibu-ibu mengandalkan diri kita punya uang sekian bisa beli pakaian. Kalau Allah belum beri, nggak ada. Ya, nggak ada yang bisa memberikan itu kecuali Allah. Baik, terakhir, adab berpakaian terutama bagi kaum laki-laki. Apabila dia memakai sarung atau celana, maka hendaknya celana atau sarung tersebut berada di atas mata kaki. Dan ini adalah ajaran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan ajaran nyeleneh, apalagi ajaran radikal, bukan ibu-ibu. Ini Rasulullah loh yang menganjurkan ini. Jadi hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kita doakan bagi ya orang-orang yang selama ini nyinyirin ya kaum laki-laki yang pakai celana atau sarung di atas mata kaki dengan sebutan takut kebanjiran lah, ya, aliran sesat lah, radikal lah, subhanallah. Ya, itu bukan karena dia pengen seperti itu, enggak, tapi sedang mengamalkan apa-apa yang disabdakan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita doakan semoga mereka yang nyinyirin mendapatkan hidayah, ya, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bagi seorang istri mulai pelan-pelan ngobrol, cin, beb gitu ya. Tadi tuh saya ngaji di Majlis Taklim Hasanah, kata Rasulullah, yang namanya laki-laki itu sarungnya, yang namanya laki-laki celananya itu batas ya, minimalnya adalah apa? Di atas mata kaki sedikit boleh, tapi di atas mata kaki. Ya, bukan di bawah mata kaki. Ibu-ibu, saya kira ya kalau ada banyak laki-laki yang memakai celana atau sarung di atas mata kaki, itu saya kira sarung dan celananya lebih bersih. Iya enggak ibu-ibu? Daripada apa? Daripada yang di bawah mata kaki dan sampai ngelampir-ngelampir itu apa namanya? Ya. Nah, kalau yang pakai pakaiannya itu wanita. Nah, jadi untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan, kalau laki-laki dia di atas mata kaki, kalau perempuan bolehnya atau dianjurkan bahkan di bawah mata kaki. Jadi begitu ibu-ibu, semoga Allah Azza wa Jalla melembutkan hati para laki-laki kaum muslimin ya, wabil khusus untuk bisa mengamalkan apa-apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah Azza wa Jalla juga melembutkan hati para suami kita yang belum diberikan hidayah untuk memakai pakaian sesuai dengan anjuran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, jika ada kebenaran tentunya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jikalau ada kesalahan datangnya dari saya pribadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.